kembali lagi ke YouTube channel aku, Lisa Damayanti. Dan kali ini aku bikin video tentang tutorial uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji model menggunakan aplikasi SPSS. Nah, gimana sih caranya? Langsung simak aja ya di video berikut ini. Nah, di sini aku menggunakan data, ada 30 responden. Di sini ada jenis kelamin, umur, pendidikan, dan variabelnya ada 4, Y, X1, X2, X3. Nah, ini variabelnya tergantung penelitian kita ya. Variabelnya seperti apa dan berapa. Nah, ini untuk yang sebelah sini, yang belah kanan, ini adalah sumnya, jumlah dari Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah Y4 tambah Y5, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk kalau misalkan di Excel, ini kita pakai sama dengan sum, dan blok bagian yang ini, dari Y1 sampai Y5, nanti akan didapatkan jumlahnya. Jumlah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 5. Nah, kemudian kita akan melakukan uji validitas di SPSS. Kita buka SPSS-nya. Pilih New Dataset. Kita klik yang ini. Nah, kita klik yang Variable View. Nah, di sini aku akan mencoba yang variabel yang Y-nya ya. Kita tulis dulu variabelnya ada apa aja. Dan skor total Y-nya. Di sini desimalnya kita nolkan, karena 0 desimalnya. Measure-nya kita pilih yang scale. Nah, kemudian kita klik data view dan akan muncul seperti ini. Nah, kalau udah, kita bisa ngisi langsung di SPSS-nya angkanya, atau kita bisa copy dari Excel, data dari Excel-nya. Kemudian jangan lupa untuk skor totalnya. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan melakukan uji validitas product moment, di mana klik Analyze, kemudian pilih Correlate, dan klik Bivariate. Nah, kalau udah, ini semuanya kita pindahkan ini ke ruas kanan. Kita klik panah ini. Nah, kalau sudah di ruas kanan, yang correlation coefficient-nya, yang persen-nya tetap checklist, test of significance-nya to tail, kita pilihnya. Kemudian flag significant correlation-nya kita checklist. Nah, ini udah checklist ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik OK. Nanti output-nya akan seperti ini. Nah, jadi inilah output untuk uji validitas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Nah, kita menggunakan variabel yang sama, dengan data yang sama juga. Nah, di sini untuk uji reliabilitas, aku memilih yang Cronbach Alpha. Ini Analyze, klik Analyze. Kemudian kita pilih yang bagian Scale, dan klik yang Reliability Analysis. Nah, kalau sudah, ini yang baris kiri kita pindahkan ke kanan seperti biasa. Kemudian pilih statistik, klik Scale if item deleted, yang ini di checklist. Kemudian kalau sudah, kita klik Continue. Nah, modelnya kita pilih yang Alpha ya, karena kita memilih yang Cronbach Alpha. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, nanti output untuk reliability-nya akan seperti ini. Nah, ini adalah uji reliabilitas untuk yang Cronbach Alpha. Oh ya, untuk uji reliability ini, sebenarnya nggak harus sampai skor total ya. Jadi, kita bisa sampai, misalkan ini salah nih, kita analyze-nya kita cukup sampai skor total aja. Sampai Y1
sampai Y5. Nah, ini yang skor totalnya kita kekirikan saja. Di sini kita klik OK. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalkan ingin menghapus yang atasnya, kita bisa klik. Ini cukup di delete saja. Nah, nanti hasilnya reliability-nya seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba nih untuk uji reliabilitas, tapi yang Sparman Brown. Ini sama juga. Kita klik Analyze, kemudian Scale, klik Reliability Analysis. Nah, modelnya ini kita pilih yang split half. Dan oke. Nah, inilah hasilnya reliability untuk Sparman Brown. Nah, jadi itulah uji instrumen. Ini dimana ada uji validitas dan reliabilitas. Dan sekarang kita akan melakukan uji asumsi klasik. Kita new ya datanya. Nah, kita akan menggunakan data yang ini. Tapi yang kita pakai adalah yang hasil dijumlahkannya. Yang Y, X1, X2, dan X3. Nah, di sini, di variable view-nya kita namain dulu. Y, X1, 2, dan X3. Desimalnya tetap 0. Measure-nya scale. Nah, kita klik data view. Dan dari sini, kita copy. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik Analyze, pilih Regression, kemudian klik Linear. Nah, kalau udah, kita pilih variabel yang dependennya, karena di sini yang dependennya Y, kita klik Y-nya pindahkan, kemudian X1, X2, X3-nya ke independent. Nah, kalau sudah, klik statistik. Nah, di sini perhatikan yang harus checklist adalah estimate model fit, covariance matrix, dan collinearity diagnostics. Nah, kalau udah, kita klik continue. Nah, metodenya enter ya. Kalau udah, kita klik OK. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Outputnya ya, akan seperti ini. Nah, jadi output dari uji multikolinearitasnya itu adalah ini ya, yang tolerance, ada PIF-nya dari X1 sampai X3. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas, yang dimana ujinya itu dengan menggunakan Glaser. Kita menggunakan data yang sama, klik Analyze, kemudian pilih Regression, dan klik Linear. Nah, kalau udah seperti tadi ya, yang Y-nya nanti ke sebelah dependent, kita masukkan ke bagian dependent, X1, X2, X3-nya ke independent. Nah, untuk yang ini kita unchecklist karena kita akan melakukan, kita fokusnya ke uji heteroskedastisitas. Kemudian klik yang save. Nah, untuk yang save ini kita harus menceklis yang unstandardized. Nah, kalau sudah, klik continue. Nah, metodenya tetap enter ya. Nah, kalau udah kita pilih OK. Nah, nanti di bagian yang datasetnya akan muncul res_1. Nah, ini belum beres. Kemudian
kita akan selanjutnya klik transform, klik compute variable. Nah, kemudian di numeric expression-nya kita ketik ABS dalam kurung res underscore 1. Kemudian untuk target variabelnya kita klik ABS, kita ketik ABS. Nah, untuk yang ini ABS-nya besar, resnya besar, yang ini A-nya besar, BS-nya kecil, underscore, resnya besar. Nah, kalau udah, kita klik OK. Kita balik lagi ke datanya, nanti akan muncul ABS underscore resnya. Akan muncul seperti ini, dan kemudian kita klik Analyze, Regression, klik Linear. Nah, kemudian dependennya kita ganti, kita masukkan yang ABS underscore resnya. Kemudian kita klik yang save-nya. Nah, yang unstandardized-nya kita unchecklist. Nah, kalau udah, kita klik continue. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Coefficient-nya dependent variable-nya udah ABS underscore res. Dan ini nilai signifikannya dari X1 sampai X3. Nah, dan inilah output uji dari heteroskedastisitas dengan menggunakan Glatzer. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji linearitas. Nah, dengan menggunakan data yang sama, nah tapi di sini variable view-nya misalkan kita akan menamakan labelnya. D-nya turnover intention, kita namakan misalkan di labelnya. Ini kalau teman-teman ingin menambahkan labelnya, ini kepuasan kerja, stres kerja, komitmen organisasi. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, nanti kita klik Analyze, bagian Compare Means, kita klik Means. Nanti untuk dependent list-nya, kita pilih yang Y. Yang turnover intention-nya berarti di sini. Kemudian untuk independent-nya kita pindahkan dari yang X1 sampai X3 tadi. Nah, kalau sudah kita klik Options. Nah, kita checklist test for linearity. Nah, sel statistiknya kita mean, number of case, standard deviation. Nah, di sini jadi nggak usah diapa-apain. Kemudian kita klik continue. Kalau udah kita klik OK. Nah, jadi inilah output dari uji linearitas. Nah, di sini ada tertera deviation from linearity. Untuk DF-nya ada 7. Within group-nya 21. Dan ini nilai F-nya dan significance-nya. Nah, sekarang kita selanjutnya akan mencoba uji analisis regresi linear berganda. Nah, ini dengan data yang sama juga kita klik Analyze. Bagian Regression, kita klik Linear. Nah, kalau sudah, ini sebenarnya nanti kalau misalkan masih baru, ini akan kosong ya. Nah, dependennya kita isi yang variable Y-nya, dependennya yang X-nya, kemudian kita klik statistik. Kita harus checklist bagian estimate dan model fit, tapi di sini karena udah checklist, kita bisa mengklik continue. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Nanti outputnya akan seperti ini.
untuk uji analisis regresi linear berganda. Nah, jadi itulah uji-uji yang bisa tutorial dari uji validitas, uji reliabilitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji linearitas, dan juga uji analisis regresi linear berganda. Nah, jadi seperti itu. Outputnya nanti akan seperti ini. Dan kalau misalkan ingin dipindahkan ke Word gitu ya, kita tinggal klik dan tinggal mengcopy. Nah, bisa juga kita kalau mau mengekspor juga bisa untuk mengekspor. Nah, mungkin itu dia video dari aku, dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Dan mohon maaf sekali masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini, dan terima kasih banyak juga atas semua masukan dan sarannya yang telah teman-teman kirimkan di video, di komen di bawah videonya. Dan sampai jumpa!